teman-teman sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kitab Amsal sama seperti kitab-kitab kebijaksanaan lainnya. Kitab-kitab kebijaksanaan itu antara lain Kebijaksanaan Salomo, Kitab Amsal, Kidung Agung, Mazmur, Pengkhotbah. Jadi sama seperti kitab-kitab kebijaksanaan selalu mengajar dan mengajak orang untuk menjadi bijak. Menjadi bijaksana dalam arti ini adalah melakukan hal-hal yang baik dan menghindarkan diri dari melakukan hal-hal yang tidak baik. Bahasa kitab suci kalau tulis tentang orang fasik, orang bodoh, orang benar, orang cerdik itu maksudnya sederhana saja. Orang yang bodoh atau orang fasik menurut kitab suci itu orang yang tahu tapi pura-pura tidak tahu. Orang yang sebenarnya tahu tapi bikin diri pura-pura tidak tahu sama sekali. Itu orang bodoh atau orang fasik dalam kitab suci. Dan kalau orang benar itu jelas, orang cerdik jelas dia tahu dan dia sadar bahwa dia tahu. Tapi yang bodoh, yang fasik itu menurut kitab suci artinya itu dia sebenarnya tahu, tapi buat diri seolah-olah atau pura-pura tidak tahu. Maka kita harus dalam hidup sehari-hari mengambil sikap yang tepat. Kalau tahu, ya harus akui bahwa tahu. Kalau memang tidak tahu, katakan terus terang, saya tidak tahu. Supaya menjadi orang-orang bijak, yakni teristimewa juga jujur pada diri sendiri. Maka saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus dalam Injil mengajak kita supaya menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bijak. Sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus, orang tidak boleh dengan gampang langsung mengakui bahwa oh saya Tuhan Yesus pun ipar, atau saya Tuhan Yesus dia pun Bapak Ade. Bukan begitu. Atau juga karenanya mereka yang dari Wamena saja yang jadi keluarga saya, kamu yang lain dari timur, kamu dari Merauke, bukan keluarga saya. Bukan begitu. Menjadi orang bijak dalam ajakan Tuhan Yesus adalah orang-orang yang meninggalkan semua yang lain dan masuk dalam persekutuan orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, lalu menjalankan firman, menjalankan sabda yang didengarnya dari Tuhan Yesus. Kepada kita, Tuhan Yesus berfirman dalam Injil tadi, ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Karena itu sebenarnya kita yang sudah menjadi beriman. Dan kebetulan karena itu kita tinggal di wilayah Stasi Santo Yosef Raja-Benz. Itu orang-orang yang sudah menjadi satu keluarga. Karena iman yang kita miliki, dan semoga kita menjadi saudara-saudari Yesus karena melakukan kehendaknya. Melakukan kehendaknya bagaimana? Yang hidup rukun sebagai saudara. Hidup rukun satu sama lain. Saya sudah ingatkan atau sudah bicarakan ini juga dalam misa kita hari Minggu yang lalu ya. Kita hidup rukun dalam cinta kasih karena Tuhan bilang orang yang beriman kepada Dia itu mereka yang bersaudara. Maka misalnya Bapak Yanuarius Denggan, jauh sekali saya panggil dia sebagai saudara dalam arti Yanus. Misalnya begitu. Saya rasa karena saya punya iman yang sama dengan kamu semua, maka saya menyapa kalian sebagai saudara-saudari. Kalau nanti saya sudah tahu nama dengan baik, macam Andreas begitu, Obed, satu lagi di belakang duduk sebelah muka, Luka.
Seperti begitu kan? Jadi kita menyapa dalam kedekatan kita satu sama lain justru karena iman mengajak kita untuk menjadi saudara-saudari. Maka sebagai kesatuan umat Yakobus Rasul ini Barnabas juga datang. Tapi Yakobus Rasul itu belum semua juga yang kumpul ya. Tapi ini jumlah sudah banyak, bagus. Kita dalam kesatuan itu kita hidup sebagai saudara-saudari. Kita bawa kebaikan kepada satu sama lain, dan dengan demikian kita menjadi saudara-saudari Tuhan Yesus yang sejati karena terus melakukan sabda untuk hidup rukun dalam hidup sehari-hari dengan semua orang lain dimanapun kita berada. Terima kasih sebenarnya saya